Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Khalifah Abu Bakar, sekelompok pendeta datang ke Madinah. Mereka bertanya kepada Abu Bakar tentang Nabi dan kitab yang dibawanya. Abu Bakar berkata, "Betul, telah datang kepada kami Nabi kami, dan ia membawa kitab suci." Mereka bertanya lagi, "Adakah di dalam kitab suci itu disebut wajah Allah?" Kata Abu Bakar, "Benar." "Apa tafsirnya?" tanya mereka. Abu Bakar berkata, "Ini pertanyaan yang terlarang dalam agama kami. Nabi SAW tidak menjelaskan kepada kami." Pendeta itu tertawa seraya berkata, "Demi Allah, Nabi kamu itu hanya pendusta belaka. Kitab suci kamu itu hanyalah kepalsuan dan kebohongan saja." Ketika mereka keluar dari situ, Salman mengajak mereka menemui Ali bin Abu Thalib. Kepadanya mereka mengajukan pertanyaan yang sama. Ali berkata, "Aku akan menjawabnya dengan demonstrasi, tidak dengan ucapan." Ali kemudian memerintahkan kepada seseorang agar mengumpulkan kayu bakar, dan ia pun membakarnya. Ketika kayu itu terbakar dan menjadi api, Ali bertanya kepada para pendeta, "Wahai pendeta, mana muka api?" Semua pendeta itu menjawab, "Ini semua muka api." Mendengar itu, Ali berkata, "Semua wajah ini adalah wajah Allah." Kemudian Ali membaca ayat Al-Quran, "Kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. "Semuanya binasa kecuali wajahnya. Kepunyaannya segala hukum, dan kepadanya kamu semua kembali." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Mendengar penjelasan itu, semua pendeta itu masuk Islam dan menjadi pengikut tauhid yang arif. Dalam peristiwa tersebut, para pendeta berhasil memahami makna ayat-ayat itu. Tapi Ali yang bergelar Taj al-Arifin pernah mengalami peristiwa yang mengenaskan. Ia menyampaikan sesuatu yang berada di luar kemampuan orang yang mendengarnya. Hammam, seorang yang taat beribadah, memohon kepada Ali untuk menjelaskan tanda-tanda orang-orang takwa. Ali berkhutbah tentang hubungan seseorang yang bertakwa dengan Tuhan. Begitu Ali selesai berkhutbah, Hammam jatuh pingsan dan akhirnya meninggal dunia. "Tadi aku sebelumnya mencemaskan dia," kata Ali. Para nabi dan kekasih-kekasih Tuhan adalah orang-orang yang telah mencapai tahap yang sangat tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan. Kedekatan mereka dengan Tuhan telah memberikan kepada mereka pengetahuan langsung, al-ilmu huduri, dan bukan pengetahuan yang berdasarkan pembuktian rasional atau ilmu husuli. Ketika mereka ingin menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada orang awam, mereka tidak mampu menemukan kata-kata yang tepat dan cepat dimengerti. Kenyataan inilah yang menyebabkan lidah Musa alaihissalam terikat sehingga berdoa, "Tuhanku, legakan dadaku, mudahkan urusanku, dan lepaskan ikatan lidahku, supaya mereka mengerti pembicaraanku." Al-Quran Surat Taha ayat 25-28. Ini juga yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berkata, "Tidak seorang nabi pun yang merasakan sakit seperti yang kuderita." Ketika mengulas hadis ini, Imam Khomeini berkata, "Jika hadis ini otentik, maka maknanya berkaitan dengan ketidakmampuan Nabi untuk menyampaikan secara utuh apa yang dialami atau menemukan orang yang dapat menerimanya. Hal itu menyedihkan beliau meskipun pengalaman beliau lebih besar dibandingkan pengalaman para nabi sebelumnya, namun dia tidak dapat menyampaikan kepada semua orang sesuai dengan keinginannya. Bayangkan
kesedihan seorang ayah yang ingin membuat anaknya yang buta dapat memahami matahari. Bagaimana ia dapat menyampaikannya sehingga dapat menjelaskan arti dari cahaya. Kita yang awam ini adalah orang-orang buta dan tuli. Kita hanya menyaksikan hal-hal yang material saja. Wujud yang terendah. Dalam pandangan Ibnu Arabi, materi adalah wujud yang paling banyak adamnya, eksistensi yang paling non-eksisten. Al-Quran adalah firman Dia, wujud mutlak yang maha sempurna. Antara Allah dan kita terletak rentang jarak yang tidak terhingga. Karena itulah Al-Quran harus diturunkan setingkat, mula-mula diturunkan ke dalam hati Nabi SAW, kemudian diturunkan lagi pada tingkat yang paling terendah, tingkat orang awam. Pada tingkat terendah itu, hakikat disampaikan alam bentuk lambang. Metafora sebagai perbandingan selalu merupakan proses penyederhanaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.